makna torekoh itu adalah isi perjalanan hidup kita menghadap Allah. Tapi kita torekoh itu ada untuk dunia atau untuk akhirat. Tetapi kita harus jalan dari mulai bawah. Bagaimana kita membentuk torekoh? Yaitu satu perjalanan menghadap kepada guru, menghadap kepada ibu dan bapak. Ibu dan bapak mengajarkan kepada anaknya, anaknya harus tahu ilmu. Itu kita disebut torekoh atau manakib. Manakib itu atau torekoh itu suatu jalan dan satu perjalanan diri sendiri. Tetapi kalau tidak tahu isinya torekoh, datanglah kehancuran. Karena apa? Kita ngejar sanad tapi tahu sanadnya keluarga. Sanadnya keluarga ibu dan bapak, kakek nenek, kita harus tahu sanadnya. Kita tahu juga sanad guru dan sanad ilmu. Jadi torekoh itu memperjalankan, memperjelaskan kecintaan kepada zat ilahi. Gak ada memecah belahkan. Contoh bagaimana? Kalau kita pecah antara badan, hati, ruh, pemikirannya yang bukan-bukan. Tetapi kalau kita belajar takdim kepada kedua orang tua, takdim kepada guru, dan takdim kepada ilmu, mungkin gak neko-neko. Kenapa jadi TNI dan Polri? Ada sanadnya, ada torekohnya, perjalanannya. Kalau tidak ada perjalanan, mungkin tidak ada TNI dan Polri. Ulama pun sama. Kalau tidak ada ulama, mungkin tidak ada wali. Mungkin tidak ada wali, tidak ada sahabat, dan tidak ada para nabi. Berarti alam dunia itu kosong. Nah sekarang yang diributkan di mana-mana, apakah ini yang merah, yang hijau, yang kuning, yang bagaimana? Lihat rambu-rambu, betul nggak? Bahwa rambu-rambu itu sudah jelas. Kalau kita rambu benar, pasti jalannya bebas. Kalau kita tahu lalu lintas, tahu lalu lintasnya agama, tahu lalu lintasnya jalan, pasti tidak tabrakan. Nah, semua bergontok-gontokan masalah keilmuan atau masalah duriah orang tua, duriah atau kakek atau nenek, duriah atau yaitu guru. Kita ini menjalankan sudah susah, ditambah seperti begini, ini bakal teradu karena nggak tahu rambu-rambu. Torekoh Qodiyah Naksabandiyah itu torekoh dimanapun, nggak ada memecahkan, tapi menyelamatkan bangsa negara Republik Indonesia sampai Asia dan dunia. Makanya seorang guru, adanya sanad guru, sanad ilmu itu jelas, nggak untuk gontok-gontokan atau mencari kelemahan atau mencari data. Data itu semua dari Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Orang lewat salah pengen benar, benar pengen salah. Ini gontok-gontokan, nggak tahu rambu-rambu. Kenapa ada torekoh? Kenapa ada NU? Kenapa ada Muhammadiyah? Itu menjaga, disebut perkumpulan para alim ulama di Indonesia ini. Mau menghancurkan atau mau menyelamatkan, kita harus tahu rambu-rambu. Kalau tidak tahu rambu-rambu, ya tabrakan akhirnya. Betul nggak? Apa perlu dipakai fikihnya? Sekarang tidak, fikih pun nggak dipakai. Betul nggak? Jadi hasil karya ulama Nusantara dihilangkan. Yang ada semau gue. Kembali ke toreko. Kalau orang prinsip punya toreko, nggak mungkin ngukit-ngukit orang. Nggak mungkin ngacur-ngacur orang. Takut dengan toreko. Toreko apa? Satu perjalanan disebut akhlak. Betul atau tidak? Ini loh. Semua agama pun sama bertoreko, cuman beda agama. Agama apa? Tergantung yang diikuti. Betul atau tidak? Jangan sampai disalahgunakan. Gunakan persatuan dan kesatuan. Jadilah Pancasila. Toreko itu kan macam-macam toreko, tapi bisa bersatu. Karena ulama pun macam-macam ulama disatukan menjadi NU. Hasil karya siapa? Sedangkan menjaga Timur Tengah, Syekh Nawawi pulang pun membawa cinta kasih sayang kepada baginda Rasulullah, membacakan bersolawat Nusantara. Kalau kita, wah ini keturunan, bisa lakoni enggak? Ngaku boleh, barang tetap. Kehancuran itu bukan sama orang, diri sendiri. Apa enggak ditakon oleh Allah? Begitu meninggal, dikumpulkan dulu. Karena belum kiamah. Kiamah apa? Kiamah keseluruhan. Kalau sudah kiamah, hancur semua.
Mau demo, mau nggak terima atau gimana, wah disikat habis itu. Makanya Allah nyiptakan di dunia ini dua faktor. Mau ikut yang benar-benar atau yang tidak benar. Jadi untuk menyalahkan kepada setan, setan itu sudah menghujat manusia. Kalau baca kitab, baca Quran itu mudah, tapi isinya Quran dengan kitab susah tirakatnya pun. Apalagi yang membeberkan tentang kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, benar-benar tohfati jiwa raga, meninggalkan apapun demi menyelamatkan tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dibahas? Apa ditayangkan tentang Syekh Nawawi berjuang di Timur Tengah? Kan enggak. Apalagi Abu Yamamah Arni, kan enggak dibahas. Apa yang perlu dibahas? Bagaimana negeri kita diselamatkan? Perjalanan-perjalanan toreko sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariatnya, dengan hakikatnya dan marifatnya. Tapi orang menjalankan toreko dari dasar disebut sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Itu yang perlu dibawahi. Karena kita ini sebelum ke atas tahu RT RW-nya. Betul nggak? Di situ ada ulama kampung. Apakah siap menjadi menanggung dunia dan akhiratnya? Kabur kata saya juga. Kalau ngacak-ngacak semua dari zaman Rasulullah sampai sekarang banyak yang ngacak-ngacak. Tetapi untuk menjalankan akhlak iman takwa susah berat. Semua pengen benar, nggak ada pengen salah. Kalau pengen salah ya banyak istighfar. Yang benar lebih istighfar. Betul atau tidak? Itu loh. Makanya kita tahu rambu-rambu. Kita datang di Indonesia, jangan sekali-kali ngompok-ngompok Indonesia. Indonesia sudah paham karena sudah diajarkan oleh ulama-ulama Nusantara. Betul atau tidak? Semua boleh lewat YouTuber, lewat segala macam, boleh silakan. Namanya berkarya, namanya syiar, tetapi jangan menghancurkan syiar itu. Boleh kita megang mahkota, tapi mahkotanya yang bagaimana? Kembali ke toreko. Kalau orang bertoreko mungkin tidak ngilo-ngilo, selalu doa bidoa, akan menuju kepada sang ilahi yaitu Allah. Sekarang kita ngejar duria atau ngejar sana. Wali Songo seperti gini. Wali Songo melahirkan ulama-ulama Nusantara. Betul nggak? Kerajaan melahirkannya Wali Songo. Makanya Rasulullah pun menciptakan para sahabat. Ada ditaruh di Cina, ya, ada ditaruh di mana-mana. Seluruh dunia ada sahabat Rasul. Itulah kecanggihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ibarat TNI dan Polri saling menjaga merah putih, menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Karena garda terdepan ya sama, ulama pun sama-sama untuk menyatukan, menjaga NKRI, merah putih, Pancasila. Beristighfarlah bareng-bareng. Antara ini duria, ini percuma. Hanya Allah yang tahu. Nanti kalau Allah nurunkan sesuatu atau adab atau bagaimana, siapa yang rugi? Betul atau tidak? Emang sekarang bicara gimana pun bebas. Tetapi kalau Allah nggak terima, kenapa ngutik-ngutik kekasihnya Allah? Bisa kita bicara apapun, kita ngarang kitab pun bisa digeser, bisa diganti. Betul nggak? Karena zamannya ini serba diganti. Tetapi kita sejarah susah digantinya. Makanya jadi keributan. Nggak tahu rambu-rambu. Semua ahli kitab, ahli Quran, ahli kitab Injil, Taurat, Zabur, Quran, tapi memperjelas kepada umatnya susah karena tidak menjamani. Seandainya masih hidup, mungkin tidak ada yang bertengkar, yang ada ketakutan dan betul-betul ibadah. Betul nggak? Nah, sedangkan Rasulullah diganggu, sedangkan Rasulullah pun diuji, sampai sahabat, sampai wali-wali, sampai ke ulama. Apalagi kita. Jadi kita ini benar-benar lahirnya Indonesia berarti lahirnya Nusantara. Lahirnya Nusantara berarti lahirnya Pancasila. Pancasila lahirnya berarti merah putih. Lahirnya merah putih berarti NKRI. Siapa yang di dalamnya? Ulama dan tokoh-tokoh agama. Boleh kita pengen menguasai Indonesia, tapi belum tentu tahu sirnya. Ini yang dikaji sirnya. Kalau kita masalah tulisan, saya keluarga ini, kata ini keluarga ini. Tapi nanti pertanggungjawabannya, kamu sudah melakoni enggak ilmunya. Sedangkan yang jarah semua orang Nusantara, betul atau tidak? Dan sampai terjaga dan dijaga oleh Nusantara. Apa bacanya? Tahlil, istighosa, manakib,
baca Quran 30 juz, menjaga para wali. Yang mati pun bisa ngasih makan. Jadi syariat dengan hakikat itu harus mengerti, harus paham. Negara Republik Indonesia harus betul-betul oleh ulama terjaga dan dijaga. Makanya dibentuk NU. Dari ranting sampai ke atas dibentuk. Dari Sabang sampai Merauke sudah dibentuk. Karena apa? Untuk menjaga tanah air, menjaga Pancasila, Merah Putih NKRI.